Oke, balik lagi di video. Ya, kali ini sesuai dengan judulnya, sesuai dengan thumbnailnya. Ini akan membahas sesuatu yang lain. Ini bukan tentang fashion, tapi tentang skincare. Dan ini adalah anak-anak, anak-anak, anak-anak yang aku pakai. Jadi ini untuk serum. Aku kumpulin semua sejauh ini ya sampai video ini dibuat. Aku nggak tahu nanti apakah seminggu lagi akan upgrade, update atau apapun, atau ada yang berkurang, nggak tahu. Tapi maybe nanti mungkin setelah beberapa bulan akan update lagi apakah masih memakai serum ini. Tapi untuk sementara ini yang aku pakai saat ini. Dan kenapa kok baru sekarang aku bahas soal skincare? Karena sebelum-sebelumnya itu udah kayak nyobain, ada yang nggak berhasil, ada yang nggak. Dan ini saat ini informasi yang ini yang ada di depan ini, itu adalah formasi, ini bukan secara keseluruhan skincare ya, tapi serum ini itu yang terbaik buat muka aku sejauh ini dan memang membaik. Jadi tipe muka aku itu adalah acne prone, rada oily gitu sih. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 8 ya, 8 skincare. Dan ini dari 3 brand sih. Ini sebenarnya tambahan ya. Berarti untuk kalau muka itu hanya segini. Jadi 7 ini doang. Ini nanti kita akan bahas, tapi nanti dulu. Ini skincare yang untuk muka. Ya, itu tadi bukan untuk muka, tapi nanti akan aku jelasin juga. Ini berasal dari 3 brand aja, Something, White Lab, sama Azarin. Udah, aku cuma pakai 3 brand ini. Termasuk ada moisturizernya, kemudian ada eye creamnya, ada moisturizer. Tadi udah bahas ya moisturizer, ada yang kayak masknya juga ada, tapi itu nanti akan dibahas nanti. Tapi rata-rata brand yang aku pakai itu terdiri dari 3 ini, Something, Azarin, sama White Lab. Oke. Kita akan mulai dari Something dulu aja deh, yang banyak ya. Oke, jadi aku punya trio ini. Trio kuak-kuak. 3 serum. Dari Something. Kemasannya masih kayak gini. Nah, untuk yang pertama, ini adalah peeling serum. Biasanya aku pakai seminggu sekali ya. Untuk si Something yang peeling serum ini, aku pakainya seminggu sekali. Karena ini memang untuk buat peeling doang. Biasanya sih bisa dipakai 2-3 kali seminggu ya. Tapi aku lebih memilih untuk pakainya seminggu sekali karena aku ada mask yang lain. Kayak misalnya ada mugwort masknya dari White Lab, itu aku pakai itu. Kemudian punya peel off juga, itu nanti dari brand lain juga. Nanti aku akan bahas mungkin di next skincare lah ya. Ini sekarang bahas yang serum dulu. Ini aku pakai seminggu sekali. Dan cara pakainya juga gampang ya. Tinggal pakai habis bersihin muka. Biasanya aku double cleanser ya, double cleansing. Terus habis itu pakai ini, terus lanjut sama skincare. Dan ini skincare malam ya, jadi dipakainya pas malam doang. Dan sebenarnya bilasnya itu bisa pakai air biasa, tapi aku selalu pakai airnya air hangat. Nggak tahu sih, aku waktu pertama pakai ini tuh nyari infonya di Google itu adalah pakainya air hangat. Jadi sejauh ini aku selalu pakai air hangat. Nah, ini si Something yang PHA peeling solution ya. Aku nggak bisa bicara banyak soal bahan karena nggak terlalu ngerti banget. Jadi aku akan cerita dari segi pemakaian aku dan sejauh ini work banget. Oke, ini yang pertama, pakainya seminggu sekali ya. Kemudian ada duo ini. Jadi ini ada Resurrect. Bacanya gimana sih? Resurrect ya. Multi Biome Serum, sama ada Bakuchiol Skin Pair Oil Serum. Ini aku pakainya layering. Jadi si multi biome-nya dulu, kemudian baru si Bakuchiolnya ini. Muka aku tuh emang oily, tapi bukan yang oily banget gitu, enggak. Jadi sekedar berminyak doang, tapi bukan tipe yang kering gitu. Jadi aku bisa bilang aku tipe oily tapi nggak terlalu. Makanya kenapa kok pakai ini. Kalau kalian mukanya terlalu berminyak banget, kayaknya ini nggak diusulkan. Aku tuh pernah waktu ke toko skincare itu, si mbak SPG-nya si Something itu bilang kalau misalnya berminyak, kalau bisa jangan pakai ini karena nanti akan makin berminyak gitu loh, malah nggak bagus. Nah, jadi kalau pakai ini pun aku juga nggak yang banyak, dan karena ini udah modelnya yang pump ya, jadinya aku nggak bisa ngontrol berapa tetes, tapi biasanya kayak 2 kali
pump kali nggak salah. 2 kali pun bukan yang nggak banyak gitu, cuman kayak dikit gitu. Itu udah cukup untuk muka aku, karena baik lagi ya, aku kan rada berminyak. Jadi ini aku biasanya duo something ini ya, termasuk ini ya, pakainya tuh semua pas malam tiap hari, tapi waktu malam. Enggak tiap hari sih, soalnya nanti ada selang-selingnya, nanti aku bahas nanti. Pokoknya ini seringnya aku pakai pas malam, karena kan ya pakai bakucil ya, nggak mungkin kamu pakai di siang hari, karena dia akan bikin muka kamu berminyak gitu kan. Jadi memang bagusnya itu dipakai pas malam hari. Jadi aku pasti pakai ini dulu, terus nanti aku layering pakai ini, dua-dua ini. Dan ini memang kombinasi yang luar biasa banget sih. Ini buat bantu aku banget buat ngilangin bekas jerawat, tapi juga bantu juga untuk meredakan jerawat yang ya lagi rada aktif gitu. Kalau yang ini untuk beruntusan. Jadi sebelum pakai duo, dulu aku pakainya cuma ini doang. Terus habis itu aku beli ini. Ini buat ngatasi beruntusan, gila jago banget. Dan sekarang biasanya muka aku tuh kalau cuci muka atau bersihin gitu kan rasanya kayak gerinjul gak enak gitu loh. Tapi sejak pakai ini mukanya halus serius. Jadi ini wah best banget lah something. Oke, ini untuk something ya. Sekarang lanjut ke yang ekonomis deh. Tadi kan itu harganya lumayan ya, ini 90, ini 115 kalau nggak salah. 20 mili ya masing-masing. Sekarang kita ke yang ekonomis, yaitu dari Azarin. Oke, ini aku nggak tahu ya, tapi di officialnya itu udah nggak udah nggak jual. Maksudnya selalu stok habis gitu loh. Kayaknya sih ini dia berevolusi menjadi ini. Cuman perbedaannya ini kan acne spot. Sedangkan ini tuh bisa dipakai di semua wajah. Apalagi dia ada brightening-nya ya. Karena kan tau sendiri Azarin sekarang mengeluarkan seri yang X sama Marvel itu. Dan itu kan langsung banyak banget. Kayak yang pore tight yang kecil juga bentuknya kayak gini, dia berevolusi juga jadi Marvel. Nah kemungkinan ini tuh berevolusi jadi ini. Jadi kemungkinan nanti ketika ini udah habis, ini kebetulan kan harganya murah, 25.000 ya. 25.000 aku sempat belinya itu langsung agak banyak. Jadi kalau misalnya nanti stokku habis, si anti acne nya ini habis, otomatis kan ya di officialnya udah, aku nggak tahu nggak nyetok lagi kan. Mungkin nanti di toko skincare terdekat kok misalnya masih ada, atau online yang terpercaya yang belum bukan official itu, kalau masih ada mungkin aku akan lanjut tetap pakai ini. Tapi kalau nggak ada, kemungkinan nanti akan ganti yang hijau juga, yang pore tight itu, karena kan pori-pori aku rada gede, jadi mungkin nanti akan disatukan dengan ini. Karena kalau ini kan cuman acne serum spot ya, spot serum ya, jadi cuman ditutulin di bagian yang ada jerawatnya aja, bukan yang kayak satu muka diratain. Jadi nggak mungkin kan pakai ini, apalagi ini dipakainya itu setelah moisturizernya. Jadi pakai di akhir, karena ya namanya juga spot treatment ya, walaupun dia bentuknya serum. Nah duo ini murah karena ini tuh 29 kalau nggak salah di officialnya, ini tuh 25. Jadi ini duo murah dan sama-sama 20 mili. Cuman bedanya ini ya masih wadahnya wadah biasa ya. Tapi kalau yang ini gila cakep sih, yang X Marvel ini. Maksudnya serum seharga 30.000 ya, dengan botol kaca kayak begini. Dan ini tuh kelihatan mahal. Maksudnya kalau misalnya seri Marvel yang lain kan ada yang untuk peeling serum, ada yang warna-warni kayak gitu. Tapi yang ini kan paling murah sendiri, dan dia tetap pakai kaca seperti itu. Menurutku wow banget sih Azarin. Jadi itu ya, ini biasanya aku pakai pas di sore hari. Jadi sore itu kan, sore habis mandi itu kan biasanya nggak pakai sunscreen lagi. Jadi emang biasanya yang terakhir tuh ini. Jadi ini terus moisturizernya, terus habis itu si ini. Tapi kita kali ini kan bahasnya serum doang. Jadi lain kali aku akan jelasin rangkaian skincare rutin aku. Tapi ini ya fungsinya ya. Ini lumayan bantu untuk mencerahkan sih, walaupun nggak terlalu banget ya. Dia brightening, cuman dia enak, ringan, cepat menyerap, murah lagi. Terus ya kalau ini standar sih, tapi ya aku merasa ya cukup membantu. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya jerawat aku tuh sembuh banget itu tuh apakah dari salah satu, atau sebenarnya mereka semua tuh saling membantu untuk menyembuhkan. Ini biasanya dipakai di sore. Ini always sore ya, jadi nggak berubah. Nah sekarang kita bahas ke White Lab. Nah inilah yang aku bilang
tadi ada something yang kadang aku pakai tapi selang-seling. Nah, sekarang ini berhubungan dengan yang ini. Kalau Azarin kan dia sudah selalu punya tempat sendiri, yaitu di sore hari. Nah, sekarang aku punya dua dari White Lab. Yang kanan itu adalah Sedos, jadi untuk vitamin C, brightening serum. Kemudian yang kiri itu acne calming serum. Nah, aku akan bahas yang vitamin C-nya dulu. Vitamin C-nya ini aku pakai pas pagi hari, karena terus disambung sama eye cream-nya, terus brightening-nya, terus sama sunscreen. Udah. Itu kenapa? Karena vitamin C itu bagusnya dipakai di kayak skincare pagi aja gitu loh. Sebenarnya kan kita skincare yang mahal itu sebaiknya tuh pas malam aja. Kalau misalnya pagi itu kayak standar, udahlah kamu yang penting vitamin C, moisturizer, sama udah sunscreen gitu loh. Atau ya standar moisturizer sama sunscreen aja juga udah cukup gitu kan. Kalau untuk siang, apalagi kita hidup di negara tropis dan tahu sendiri mataharinya kayak gimana. Nah, ini aku pakai di pagi hari seringnya. Kalaupun kadang kalau misalnya, kadang aku balik sih sama si Azarin itu, tapi ini memang selalu sehari sekali. Tapi seringnya emang di pagi hari, karena baik lagi tadi aku pakai moisturizernya itu juga dari White Lab yang ada SPF-nya 20, brightening day cream-nya itu. Dan ada sunscreen-nya juga, jadi biar satu rangkaian satu brand gitulah. Kalau misalnya si Azarin itu kan aku nggak rada males karena nunggu si ini keringnya itu tuh lama. Jadi aku kadang suka malas nunggu. Sedangkan kalau ini tuh meresapnya cepat, moisturizernya juga, terus sunscreen jadinya set kayak set gitu loh. Kalau ini tuh nungguin keringnya si acne spot ini tuh lama dan males. Makanya biasanya kayak udahlah, mending dipakai di sore aja. Jadi terakhir tuh spot treatment udah kelar gitu loh. Nah, ini untuk si dosnya ya. Dan ini nggak di layering ya, karena setahu aku tuh bisa apa enggak ya, aku lupa sih. Tapi emang ini aku nggak pernah layering, sama sekali nggak pernah aku layering, karena kayaknya menurutku juga bahannya kayaknya nggak terlalu cocok juga ya untuk di layering. Nah, sekarang kita bahas acne calming serum. Ini sebenarnya occasional ya, alias aku pakai ketika jerawatku lagi aktif-aktifnya. Jadi tipe jerawatku itu, kalau misalnya lagi jerawatan yang parah, lagi mateng-matengnya ibaratnya, dia itu sakitnya minta ampun. Kayak misal di pipi itu tuh jadi kayak nggak bisa miring ke kiri atau ke kanan di bagian pipi yang punya jerawat, dan itu menyebalkan sekali rasanya. Tapi kalau misalnya pakai acne calming serum pas malamnya, besoknya itu walaupun masih bengkak, masih gede gitu, tapi udah nggak sakit. Makanya ini cocok banget nih, acne calming serum. Nah, ini aku pakai occasional doang, alias kalau misalnya jerawatnya lagi kambuh, lagi ada jerawat aktif beberapa, karena emang ya aku emang selalu jerawatan ya, kan namanya juga acne prone ya. Jadi sering kayak pakai masker terlalu lama, walaupun udah sering gonta-ganti masker juga ya, maksudnya sedikit-sedikit ganti kayak gitu, tetep aja ada jerawat. Atau kayak ya mukanya kotor, bersihinnya kurang gimana, karena muka aku tipenya juga sensitif, jadi susah emang. Itu biasanya aku pakai ini, terus nanti sama moisturizer. Nah, kalau misalnya lagi nggak ada jerawat, aku jelas pakai si Duo something ini. Kalau misalnya lagi nggak, ya ada jerawat tapi udah nggak sakit dan udah nggak terlalu aktif, aku pakai si something. Kalau misalnya lagi aktif-aktifnya, aku akan pakai dia. Karena ini bener-bener ngekamin banget sih acneku itu, dan bener-bener membantu banget mengurangi rasa sakitnya itu. Walaupun aku juga pakai spot treatment ya, itu nanti akan dibahas nanti besok kapan-kapan setelah membahas moisturizer juga. Jadi aku sih rencananya tuh kayak pengen ngebahas skincare itu tuh seperbagian. Jadi serum dulu, terus besok mungkin bahas sunscreen sama moisturizer, terus besoknya lagi membahas untuk double cleansingnya atau apapun kayak itu. Jadi kayak satu persatu itu tuh bisa dibahas. Kemudian nanti akan aku jelasin rangkaian ya, kayak morning rutinnya, kemudian kayak evening rutinnya, kemudian sama night routine. Jadi biar tahu gitu rangkaianku apa. Siapa tahu sering berjalannya dengan waktu aku upgrade atau ada lagi tambahan, atau malah nanti berkurang karena mungkin wajah udah membalik dan lain sebagainya. Oke, jadi ini aku pakai di saat punya jerawat aktif yang memang lagi sakit banget itu. Nah, ini gabungan mereka ini adalah
eh, apa ya ibaratnya, gabungan mereka ini adalah serum yang aku gunain buat muka. Nah tadi kan ada tambahan satu serum lagi. Ini serum murah. Serumnya dari mana sih? Oh ini, Sisiu. Ini bacanya Sisiu ya. Jadi ini face serum vitamin C. But I don't use it on my face. Jadi ini aku pakai untuk tangan dan kaki. Jadi kadang tangan gini, kan kadang males pakai sarung tangan. Jadi otomatis ini tuh lebih hitam daripada sini, karena aku biasanya pakai lengan panjang kan, kayak pakai jaket gitu. Tapi biasanya nggak pakai sarung tangan, jadi kayak belang. Ini sekarang lagi nggak belang ya, karena aku pakai ini. Jadi aku pakai tuh untuk biar nggak belang aja. Dan ini memang mau ya mungkin lama sih, tapi setidaknya dia work sih di aku. Dan ini harganya cuma 10.000 doang. Bayangin 10.000 doang. Jadi aku pakai di tangan dan kaki. Memang prosesnya lama karena secara ya serum harga 10.000 ya, tapi dia benar-benar membantu mencerahkan kulit sih. Kulit tangan ya. Bukan kulit muka. Aku tuh pernah pakai ini di muka. Karena aku pikir kayak ya nggak ada salahnya ya coba pakai di muka, siapa tahu cocok kali, mukanya tahu kalau kantongnya tuh kantong kering, jadi mungkin ya bisa pakai serum yang murah dan ternyata nggak cocok bikin beruntusan. Makanya sampai mengharuskan aku memakai si something ini untuk beruntusanku itu akibat ya coba-coba skincare murah, kemudian maksudnya skincare murah yang udah BPOM ya, bukan yang kayak nggak ada BPOM dan nggak jelas gitu, enggak. Nah waktu nyoba ini beruntusan, nah berawal dari situ. Terus karena waktu itu masih banyak ya, karena kan kulitnya sensitif, jadi dia langsung bereaksi ketika emang nggak cocok tuh akan bereaksi biasanya muka kayak gitu. Jadi makanya muka aku tenang-tenang saja setelah memakai itu. Aku cuma tinggal nunggu dia reaksinya positif atau enggak, karena jelas nggak negatif. Berarti kan oke, muka aku nggak bermasalah. Tapi apakah nanti cocok? Maksudnya dalam artian adalah memberikan efek positif yang signifikan. Nah untuk ini itu langsung negatif, jadi aku langsung berhenti. Terus karena masih banyak banget dan sayang ya, walaupun harga 10.000, mau jual pre-love kok ya cuma 10.000 gitu kan. Terus akhirnya aku coba pakai di tangan sama kaki yang kebetulan belang dan work dong, cocok. Ya udah akhirnya ya tetap pakai sampai sekarang, udah repurchase yang keberapa sendiri nih aku. Tapi emang boros sih, karena kan dipakai buat tangan sama kaki ya, yang notabene itu kan lebih luas daripada muka gitu kan, jadi pakainya lebih banyak. Tapi nggak apa-apa sih, 10.000 dan work pretty well sih di aku. Jadi ya tetap aja repurchase. Oke, jadi ini adalah 8 skincare yang aku pakai sehari-hari. Skincare serum yang aku pakai sehari-hari. Nextnya mungkin aku akan bahas moisturizer sama sunscreen. Tapi untuk sementara ini, jadi ini ya aku nggak tahu ya kalau kalian gimana, karena balik lagi skincare itu tuh tentang kulit masing-masing. Jadi ketika cocok ya udah gitu loh. Dan memang selama ini setelah gonta-ganti, setelah memakai ini itu, ada yang bereaksi negatif, ada yang nggak bereaksi apapun, alias ya udah muka aku gitu-gitu doang, nggak membantu meredakan, tapi juga nggak ada reaksi apapun. Udah pernah nyoba semua, ya nggak semua ya, tapi emang biasanya aku larinya ke brand-brand ini doang. Kayak something tuh sebenarnya nggak semuanya aku cocok, kayak niacinamide-nya itu tuh nggak terlalu cocok aku. Jadi memang kayak gitu, tergantung kebutuhannya, bukan karena kayak aku pakai something nih, satu serum cocok terus semua serum cocok tuh enggak. Pasti nanti akan ada ketidakcocokan gitu loh, karena memang ya balik lagi ya, kulit muka itu kan conditional sih kalau aku bilang ya. Jadi kalau misalnya orang bilang kamu banyak banget sih skincare-nya, ya gini dulu, kamu kalau misalnya mau punya banyak skincare ya berarti kamu harus siap muka kamu tuh bermasalah. Dan muka aku ini bukan dalam tahap, jadi kalau skincare itu kan ada tahap yang kayak
pemula nyoba-nyoba skincare, atau kamu tuh bermasalah jadi kamu memperbaiki, ini tahap memperbaiki, atau kamu nggak bermasalah tapi kamu sudah mulai merawat kayak pakai anti aging dan lain sebagainya, itu kan sudah tahap yang paling enak banget tuh, yang merawat. Nah aku tuh lagi di tahap memperbaiki, dan ini tuh memang butuh waktu yang lama. Kayak ibaratnya sejak pandemi ya, karena pakai masker terus, jadinya muka aku jerawatnya kayak apa ya, bahasa Jawanya berontok, jadi keluar semua kayak gitu. Dan ya pakai ini itu bakal sempat ke dokter juga, tapi ya apa ya, nggak terlalu work. Dan akhirnya aku coba deh pakai yang ada deh sekarang skincare lokal itu banyak banget yang bagus. Dan ternyata ya aku bertemulah dengan ini, nggak langsung semua serta merta ya langsung ini, kayak beli satu dulu, kayak dulu Bakugio dulu, kemudian White Lab itu karena aduh butuh serum yang buat ngasih efek jerawatnya itu bisa membaik. Dan ternyata ketemu White Lab ini, kemudian ketemu Azarin, ketemu juga si vitamin C ini nyobain, kemudian peeling serumnya pakai ini. Kenapa nggak Azarin? Aku belum pernah nyoba ya, karena emang ya Azarin yang peeling serum yang Marvel itu kan juga baru keluar baru kan, yang warnanya biru kalau nggak salah. Nah kan sebelumnya udah pakai ini, udah cocok sama ini ya, aku pikir kayak udahlah nggak usah gonta-ganti, selama ini toh cocok ini ya, kenapa harus gonta-ganti. Jadi sekarang aku bisa bilang formasi ini adalah formasi terbaik sih sejauh ini. Aku nggak tahu apakah besok akan upgrade, kemudian apakah aku udah selesai perbaiki terus habis itu aku akan ganti anti aging, masih memperbanyak untuk perawatannya, belum tahu. Tapi untuk sementara aku pakainya ini. Tadi itu ada suara es tong-tong lewat. Jadi untuk 8 serum ini yang terbaik buat muka aku saat ini. Kecuali ini ya, ini buat badan, buat tangan sama kaki. Tapi untuk yang lain ini work pretty well. Jadi aku nggak tahu apakah di kalian gimana. Tapi kalau skincare lebih baik kayak menyesuaikan aja sama kondisi muka. Jadi kayak aku suka something terus semuanya pakai something, aku pakai Azarin semua Azarin kayak gitu. Memang menyenangkan sih pakai one brand, tapi kan one brand itu belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Kayak beruntusan kayak gitu ya ada something, tapi kan something mungkin nggak punya kayak spot serumnya si Azarin, begitu juga dengan nggak punya acne calmingnya White Lab. Jadi kayak nggak ada masalah sih perbedaan brand kayak gitu. Tapi kalau layering ya, kalau perkara layering harus lihat bahan dulu, apalagi kamu beda brand. Kalau misalnya brandnya sama, kayak misal something ini, nanya misal di bagian diskusi kayak di Tokopedia, karena aku seringnya belinya di Tokopedia kalau misalnya online, itu kayak ini bisa layering sama ini enggak gitu, pasti akan dibahas, oh ya bisa gini-gini. Atau biasanya kalau di something itu udah kayak, oh ini loh gambarnya ini bisa di layering sama ini. Nah kayak gitu. Ada juga yang kayak, oh nanti jeda 15 menit dulu. Nah kayak gitu kan ada. Enaknya kalau one brand seperti itu. Tapi kalau beda brand itu perhatikan kandungan bahannya sih. Jadi kemarin tuh ada aku pakai Exfo pads-nya and Pure. Terus biasanya kan malam, oh ya waktu itu aku mau pakai acne